Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Di hari ini Senin tanggal 26 Agustus 2024, kembali SMP Negeri 1 Siau Timur dalam studio, maksud kami dalam Spensa Studio. Kami kembali menghadirkan tayangan yang mungkin dapat menghibur Bapak Ibu. Dan di era pendidikan yang semakin pesat kali ini, kita akan coba berbincang bersama salah satu tokoh pendidikan yang ada di SMP Negeri 1 Siau Timur yang sangat lama mengabdi sebagai seorang guru. Ya, siapa lagi yang tidak kenal dengan sosok Ibu Heni Lumansik SPD. Oke, saat ini kita akan berkenalan dengan Ibu Lumansik yang kita tahu juga generasi yang tidak bersekolah di SMP Negeri 1 Siau Timur mungkin tidak mengenal sosok Ibu Lumansik. Halo Ibu Heni. Halo, Bapak Apa kabar hari ini? 008, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, ya. Baik-baik. Iya, biasa panggilan untuk Ibu Heni ini adalah panggilan kesayangan kami adalah Oma. Nah, Oma Mima, coba berkenalan dulu sedikit. Dari mana dan kapan menjadi seorang guru di Siau? Iya, kalau pemirsa mungkin yang tidak bersekolah di SMP Negeri 1 Siau Timur, mereka pasti tidak mengenal atau belum mengenal. Tetapi kalau yang pernah duduk di SMP Negeri 1 Siau Timur sudah pasti mengenal Ibu Lumansik, Ya, yang pasti. dikenal dengan Ibu Lumansik. Ya. Nama Heni Magrita Lumansik SPD. Saya berasal dari Minahasa, lebih khusus ke Kecamatan Pineleng, Desa Kali, Kecamatan Pineleng. Dan saya berada di SMP Negeri 1 Siau Timur sejak tahun 1987. Wow. Bapak Ibu atau teman-teman semua yang ada di rumah, kalau berbicara tentang kedatangan Ibu Lumansik di Siau tahun 1987, usia saya itu waktu di tahun itu baru 1 tahun, Ibu. Wow. Karena saya lahir tahun 1986. Dan ternyata memang Berarti belum lahir kepala sekolah. ya, Itulah. Pak Kepala Sekolah juga Iya. belum lahir karena Itu ada di tahun 1988 ya, Pak? itu si Taro ini belum seperti ini. Belum. Iya. Dan- Yang pasti dia kapal laut masih belum seperti Oh, ini. belum Iya. belum rutin kan? Belum bukan? rutin. Oke, ternyata Ibu Lumansik sudah berkelana di Siau sejak tahun 1987. Luar biasa. Sangat lama sampai di tahun 2024 kali ini ya. Oke, Ya. Ibu, cerita sedikit tempat pengabdian pertama di Siau. Apakah di SMP Negeri 1 Siau Timur ataukah di sekolah yang lain? Iya, tepatnya saya ditempatkan di sini pada 1 April 1987 langsung di SMP Negeri 1 Siau Timur. Nama sekolahnya apakah sudah SMP Negeri 1 Siau Timur ataukah? SMP Ulu Siau. Wow. Masih SMP Ulu. Iya. Karena memang wilayah Siau hanya terbagi Iya. dari 2 wilayah, Siau Timur dan Siau Barat. Oh, jadi untuk kesesuaian sekolah sesuai lokasi tempatnya Ulu Siau. Iya. Luar biasa. Oke, Ibu, selama menjalani masa dinas sejak 1987 itu hingga kini dapat dihitung berapa lama Ibu mengabdi sebagai seorang guru? Kalau dihitung dari 1 April 1987 sampai 1 April 2024 sudah 37 tahun. Iya, Lebih. Iya. Wow. 37 tahun benar karena saya sudah memasuki usia 38. Iya, Luar biasa. seperti itu. Masa pendidikan Ibu di Siau itu memberi peran yang cukup besar karena kalau terhitung 37 berarti ada 37 generasi yang Iya. sudah Ibu bimbing dan Iya. Ibu didik, dan pasti
teman-teman atau bapak ibu yang menonton saat ini juga pasti akan tahu bagaimana akan berkisah. Dan jika ingin memberi komentar, silakan berikan di kolom komentar untuk cerita pengalaman bersama dengan Ibu Lumansi ketika bapak ibu sekolah di SMP Negeri 1 Jawa Timur. Oke bapak ibu, dari awal hingga kini saya ingin bertanya sedikit kepada ibu. Suka duka menjadi seorang guru itu seperti apa? Ya, kalau mau dipikir, karena ini memang profesi kami, memang dukanya ada, tetapi sukanya yang lebih banyak. Walaupun kita menghadapi berbagai macam anak yang ada di sini ya ribuan, 10, tetapi yang banyak adalah sukanya. Ya, Iya. lebih banyak dia senang daripada dia susah. Walaupun memang ibu dikenal sebagai, mungkin semua yang pemirsa yang melihat ini dikenal dengan Ibu Lumansik yang memang Disiplin. killer. Semua orang tahu yang sampai sekarang anak-anak bilang mau baku dapat deh Ibu Lumansik yang killer. Iya, seperti itu. Ya, Iya. tapi mungkin makna yang disampaikan killer itu memberi peran sebagai seorang guru yang disiplin, yang menginginkan para siswanya menjadi siswa yang berhasil ya, Bu ya. Iya. Dan mungkin teman-teman yang ada di rumah atau bapak ibu yang ada di rumah pasti akan tahu sosok Ibu Lumansik itu dikenal dengan sosok guru yang fashionable. Karena tampilan lipstick dari dulu hingga kini masih merah merona ya Bu ya. Oke Ibu. Nah sekarang dari 37 tahun Ibu mengabdi sebagai seorang guru, pasti Ibu melewati masa kepemimpinan, pemimpin yang pertama sampai pemimpin hingga kini. Boleh kira-kira Ibu masih mengenal dari masa kepemimpinan itu siapa-siapa saja kepala sekolah yang Ibu lewati? Iya, kepala sekolah yang saya lewati sudah sampai saat ini kepala sekolah yang ke-10. Wow, luar biasa. Jadi ada 10 pemimpin, Bu ya? Iya, 10 pemimpin yang dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam wibawa yang mereka tampilkan, saya sudah rasakan. Iya. Dan termasuk saya sudah pernah menjadi kepala sekolah. Iya. Kepala sekolah yang paling pertama saya ditempatkan di sini adalah Bapak Dr. Andes W. Tamaka. Bapak Iya, Tamaka. Tamaka yang dikenal dengan Bapak Winstor Tamaka. Wow. Yang disiplinnya Luar biasa. luar biasa. Saya sampai di sini. Dan yang kedua Bapak Yansen Mahaganti. Iya. Setelah Bapak Tamaka, Bapak Yansen Mahaganti. Setelah Bapak Yansen Mahaganti, Bapak Dullah Kansil. Wow. Saya pernah mendengar cerita sedikit tentang Bapak Dullah Kansil. Memang Wow. sosok kepala sekolah yang disiplin luar biasa. tegas, yang luar biasa memang ini Bapak Kansil ini. Iya. Tetapi walaupun Bapak Kansil itu dia disiplin, dia tegas, tetapi saya ini adalah guru kesayangan Pak Kansil. Wow. Karena mungkin jurusannya yang sama, sehingga walaupun dia marah, saya bersama dengan almarhum Bapak Tumuwe, seringkali dia marah. Tetapi setelah selesai dia marah, dia panggil ke kantor. Seperti orang tua, membujuk lagi. Dia panggil, walaupun dia marah tetapi dia bujuk lagi. Sehingga itu seperti itu. Ya, yang Iya. kepala sekolah keempat, Bu. Kepala sekolah keempat setelah Bapak Dullah Kansil, Bapak Tamalonggehe. Yang Bapak Longge yang Ya, besar itu. besar. Iya, Bapak Ya, Tamalonggehe. kalau Bapak Tamalonggehe, saya pernah jadi siswanya di SMP Sawah. Iya, baik hati Bapak Tamalongge, baik hati, lemah lembut. Kelima. Kelima setelah Bapak Tamalongge, Bapak yang dari Liah. Siapa? Bawotong. Bapak Iya, Bawotong, Pak ya. Bawotong. Pak Raffles Ya, Bawotong. Bapak Raffles Bawotong. Iya, dia baik hati juga. Aduh, tapi Bapak Bawotong itu disiplinnya lain lagi. Lain lagi. Iya. Dalam melakukan berbagai tugas tanggung jawabnya, dia sangat teliti. Apalagi kalau mau menandatangani ini orang dulu masih dia bilang perangkat RPP dan lain-lain, dia harus lihat sedetail mungkin, yang salah dia Perbaiki. harus diperbaiki itu Bapak Bawotong. Yang Administrasinya yang memang mantap.
Keenam, Setelah Bapak Bawotong, Ibu Tataung. Ibu Iya. Tataung. Setelah Ibu Tataung, Bapak Mandaluhu. Iya. Iya. Pak Henry Man. Henry Mandaluhu. Setelah Bapak Henry Mandaluhu, Ibu Alvira Kakarang. Elvira Kakarang. Ya, saat ini di Dinas Iya, di Pendidikan. Dinas Pendidikan. Setelah itu Setelah ya Ibu Elvira Kakarang, Ibu Dame. Ibu Dian. Dian Dame. Dame. Iya. Dan yang terakhir menjabat Bapak sampai saat ini Pak Eka Chandra Kaiki. Eka Chandra Kahiki Ya. yang muda tetapi yang energik, Energik. baik hati, Inovatif hendak juga, Bu, ya. inovatif, Murikat ini. dan yang tidak pernah marah. Ya. Atau mungkin karena Ibu apa? Tapi saya juga tidak pernah dimarah. Bu. Iya, itu dia, iya. Yang suka senyum. Nah, iya, itu dia tuh Pak Eka. Ya, salah satu setiap kepemimpinan yang dilewati memiliki masa dan kisah dan karya yang pernah ditorehkan Iya. di SMP Negeri 1 Jawa Timur. Tidak kalah hebatnya juga di edisi sekarang. Iya. Di 2024 Pak Eka juga dengan segala inovasi yang ditimbulkan memberi dampak yang luar biasa untuk spesies ini. Iya. Nah, Ibu, dari 10 kepemimpinan yang dilewati 37 tahun lebih ketika Ibu mengabdi, pasti ada kisah indah yang dilewati bersama peserta didik. Kira-kira adakah salah satu siswa yang sampai saat ini mendapat tempat teratas di setiap momen yang Ibu lewati sebagai seorang guru? Iya. Saya punya kisah terindah dari anak-anak didik saya yang sampai saat ini masih terus ada dalam ingatan saya waktu saya menjadi seorang wali kelas. Waktu itu saya sementara PPG Ya. untuk mendapatkan sertifikat untuk Profesi pendidikan. profesi pendidik. Waktu itu akan ada lomba kelas. Dan anak-anak didik saya, mereka hanya memberi kabar kepada saya, Ibu, torang mau lomba. Yang torang harus siapkan segala sesuatu yang sudah ada ini sudah diberikan. Ibu bilang, Ibu sekarang ada di Pineleng sementara mengikuti PPG. Tetapi anak-anak didik saya katakan, Ibu tidak perlu memikirkan kami yang ada di sini. Torang sudah siapkan semua. Anak-anak didik saya termasuk yang sekarang ini yang menjadi pendeta, yaitu ketua kelasnya itu Andre Lodewijk Kabuhung. Wow, itu memang ketua kelas yang paling bertanggung jawab. Iya. Rekan-rekan mereka ada Dr. Gorbi, Kayaknya si Kondoy, Krisnaldi. iya, Krisnaldi Dwi Kondo Roti itu, juga. Dwi Roti itu anak-anak itu perwalian semua. saya. Memang itu memang is the best kali mereka itu. Jadi setelah beberapa waktu mereka selesaikan, sampai ada orang tua yang telepon di saya. Sementara mengikuti PPG, Bapak Pendeta Roti telepon di saya, Ibu, itu anak saya ada di mana? So jam begini, so jam 9 malam masih belum pulang. Kita bilang, saya ini ada di Pineleng sementara mengikuti PPG. Pak Pendeta tolong cek di sekolah, siapa tahu mereka ada di sekolah. Ternyata memang mereka masih sementara ada di sekolah, sementara menghias kelas karena besoknya ada penilaian kelas. Memang mereka mendapat ranking pertama atau kedua, juara satu dari penilaian kelas itu. Wow, Ya, luar itu biasa. memang Jadi dengan dedikasi yang ditunjukkan oleh para peserta didik ini memberi ketenangan untuk Ibu ketika Ibu Iya. melaksanakan PPG di Pineleng ya. Jadi anak-anak berinisiatif Sendiri. untuk Iya. bisa menyiapkan segala sesuatu. Jadi itu yang sampai hari Sampai ini menjadi boleh. Ya, mungkin si Andre lagi nonton ya. Pak Pendeta masih ingat dengan sosok wali kelas Ibu Lumansik? Ya, pasti si Andre ingat karena Santai sebentar ini. ya, waktu itu saya sudah jadi guru Bu di sini. Oh iya, Sudah jadi guru waktu itu. Si Andre saya tahu ada di kelas
9. Kelas 9A. Kelas 9A ya. Jadi memang luar biasa. Saya ingat juga untuk peran mereka itu tanpa ada wali kelas mereka bisa berkarya untuk menyiapkan kelas. Jadi itu yang teringat sampai hari ini, kisah seorang guru yang tanpa dibimbing mereka boleh menyiapkan segala sesuatu. Iya, sehingga anak-anak itu sukses. Hampir semua anak-anak itu sukses. Luar biasa. Luar biasa mereka. Si Gorbi kayaknya sudah tugas di Sitar, jadi dokter. Jadi dokter. Luar biasa. Nanti akan ketemu pastinya dengan Ibu. Iya, pasti. Nah, Ibu Heni, kayaknya untuk tahun 2024, Ibu pada penetapan surat keputusan untuk Purna Bakti itu jatuh di tanggal 1 September 2024. Iya. Ya, benar Bu? Benar sekali. Luar biasa. Jadi kisah hidup sebagai seorang guru akan segera mungkin sebagai PNS, tapi kalau misalkan Pak Kepala Sekolahnya menginginkan kembali untuk memberikan materi seni budaya, kenapa tidak ya? Nah, adakah kesan dan pesan ya? Adakah pesan yang akan Ibu sampaikan, apakah itu kepada guru atau kepada siswanya untuk mengakhiri masa jabatan ini? Iya, kalau pesan-pesan saya terhadap siswa, jadilah siswa yang baik, yang setia, yang jujur, dan dengar-dengaran kepada guru. Karena masa depan Anda. Jadi kita punya masa depan masih panjang. Jika kita setia, jujur, lakukan tanggung jawab kita sebagai seorang siswa, maka terbuka lebar. Masa depan Anda terbuka lebar. Iya. Dan bagi guru, saya hanya titipkan, kita jaga terus itu saling menghormati kebersamaan kita. Jika ada persoalan di dalam, kita selesaikan di dalam. Baku-baku sayang, baku-baku bantu, dan hormati pimpinan kita walaupun dia masih muda. Itu yang saya harus pesankan kepada adik-adik. Yang adik-adik menganggap yang lebih senior, lebih tua sebagai orang tua. Yang orang tua, sayangilah yang masih anak-anak. Baku-baku sayang, baku-baku bimbing. Dan terima kasih juga kepada adik-adik saya, sudah termasuk anak-anak saya. Ya, Pak Waka ini termasuk anak saya. Terima kasih untuk Pak Bororing, untuk Bapak Pendeta yang selalu membantu saya di dalam segala hal, karena tuntutan administrasi yang semakin canggih ini, yang Oma sekarang sampai sekarang masih dikenal sebagai Oma Mima, yang masih lalot dengan ini kemajuan PMM ini, yang melaksanakan semuanya itu adalah Bapak Bororing. Terima kasih Anto. Sekali lagi terima kasih untuk Anto. Semoga Anto tetap setia dan tetap menyapat selalu ada dalam kebersamaan, membantu teman-teman yang ada di SMP Negeri 1 ya, luar biasa. Nah Bu, Spensasi Tim di setiap momen perpisahan pastinya akan menyediakan semacam reward yang akan diberikan kepada Ibu. Dan kali ini Kepala Sekolah sudah menyiapkan plakat. Wow. Ya. Pemirsa, ini plakat sebagai tanda pengabdian yang telah Ibu torehkan di Spensasi Tim. Tentunya bukannya plakat Bapak Ibu, ada juga hadiah-hadiah lain. Yang sudah, sudah. Oma Mima bilang sudah di unboxing. Oh. 5 sampai dulu itu. Oke, Oma, terimalah dengan lemah lembut sebagai tanda yang bisa Oma ingat ketika Oma pajang di rumah. Oma akan ingat. Jangan sampai Mima Mima Jojo jangan sampai ini tabelah. Jaga bye-bye. Iya, jaga bye-bye. Mau simpan di dalam lemari kaca ini. Iya. Dan pastinya ketika Oma pensiun kan ada salah satu buah hati yang melanjutkan karya sebagai seorang guru ya. Pasti ini akan diwariskan, baik baju dinas, sepatu dan sebagainya itu
wariskan kepada anak sini. Terima kasih Oma untuk sesi Iya. ini. Oma Terima kasih sungguh untuk memberkati semua. kami Iya. dalam setiap kisah yang boleh Oma ceritakan. Oma boleh memberi diri untuk hadir di podcast Spensa Studio. Iya. Dan kedepannya jika ada tayangan-tayangan yang akan diposting yang menghadirkan Oma atau sosok Ibu Guru Heni Lumansik SPD, kami akan undang. Sekali lagi terima Terima kasih. kasih. Om mau tutup dengan pantun. Oh siap. Iya. Jika ada cincin yang patah, Cakep. jangan simpan di dalam laci. Cakep. Jika ada barang yang salah, kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wow, sangat menginspirasi. Ya, kiranya pantun ini memberi semangat untuk Bapak Ibu guru bisa sampai di usia 60 tahun, masa purna bakti dengan pengabdian 37 tahun lebih, bisa akan memberikan semangat untuk kita, menggerakkan juga kinerja kita untuk lebih memberi diri Iya. secara luar biasa untuk sebagai seorang guru. Terima Dan kasih. ada satu lagi, Bu. Ya. Saya ingat juga Ibu pernah jadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Siau Barat. Iya. Pastinya peran sebagai seorang kepala sekolah itu sangat disayang oleh Iya. semua guru yang dikala itu. Dikala itu para guru semua menangis ya ketika Ibu berpisah, Ibu kembali menjadi sebagai seorang guru. Ya. Oke pemirsa, kita tutup untuk sesi ini dengan kisah seorang Ibu Lumansik yang memberi peran untuk kita semua. Sampai jumpa untuk tayangan berikutnya. Tuhan memberkati Ibu dalam tugas. Terima kasih banyak Ya, Pak jangan lupa dibawa Wakil pulang. Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih. Tuhan berkati. SMP Negeri 1 Siau Timur jaya terus. Ya.